ada pentingnya untuk kita paham Ahlul Bait itu siapa sih? Ini penting ini. Apakah setiap dzurriyyah, ini saya juga jelek-jelek begini juga Habib ya, dzurriyyah juga. Apakah setiap dzurriyyah adalah Ahlul Bait? Nah ini juga perlu kita bahas karena sekarang ini lagi ramai orang berbicara tentang Habib dan dzurriyyah. Nah, kalau kita mau membaca Al-Quran, Al-Quran itu berbicara tentang Ahlul Bait seperti ini. Innama, jadi ada kerancuan antara Ahlul Bait yang suci dengan sekedar dzurriyyah. Silsilah saya ini kalau ditarik ke atas, ayah saya mungkin sekitar 30 sekian atau 40 sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa saya dzurriyyah iya, tapi apakah saya Ahlul Bait? Nanti dulu. Kalau saya mau ambil keuntungan ya saya akan ngaku bahwa saya Ahlul Bait. Kalau saya mau ngambil keuntungan, tapi bukan begitu. Karena di Al-Quran Ahlul Bait itu bukan sembarang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang tertentu, bukan semua. Kenapa kok bukan semua? Karena ayatnya berbunyi demikian. Innama yuridullah. Innama itu kalau dalam bahasa Arab adatul hasr, hanya. Yuridu fi'il mudhari'. Jadi kehendak Allah secara terus menerus hanya apa? Innama yuridullah liyudhiba ankumur risa ahlal bait, membersihkan sembarang noda dan kotoran dari Ahlul Bait, wa yutahhirakum tadhira, dan menyucikan kalian sesuci-sucinya. Jadi Ahlul Bait yang dimaksud di Al-Quran adalah mereka orang-orang yang suci. Kalau anda tanya kepada saya dzurriyyah, silsilah saya dari ayah ke ayah nyambung ke Rasulullah. Tapi kalau anda tanya kepada saya, apakah anda suci? Tidak, saya bukan orang suci. Dan kalau anda tanya ke habaib-habaib yang lain, tanya ke mereka, apakah anda suci? Pasti tidak ada seorang habib yang sehat akalnya dan pikirnya yang berani mengaku dirinya suci, tidak ada itu. Tapi Ahlul Bait yang dimaksud di Al-Quran adalah orang yang disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Jadi bukan sembarang dzurriyyah. Jadi setiap Ahlul Bait pasti dzurriyyah, tapi tidak setiap dzurriyyah adalah Ahlul Bait. Lalu kalau gitu apakah kemudian dzurriyyah ini tidak berharga? Ya enggaklah. Bagaimanapun juga orang-orang yang mencintai Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pasti dia akan mencintai keturunannya. Tapi ini bukan berarti kemudian dzurriyyah diangkat makomnya menjadi Ahlul Bait. Enggak, karena Ahlul Bait di Al-Quran maksudnya adalah yang suci. Dan silakan anda tanya ke para habib yang ada sekarang ini, tanya kalau ada yang berani bilang bahwa dirinya suci, kita akan cium kakinya. Dan saya yakin tidak ada seorang habib yang sehat cara berpikirnya kemudian dia berani mengaku bahwa dirinya adalah suci. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rissa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Ini supaya jelas karena sekarang ini telah terjadi gonjang-ganjing. Akhirnya orang ini silap dan rancu antara Ahlul Bait dan dzurriyyah. Dan Ahlul Bait yang di Al-Quran adalah mereka yang predikatnya adalah suci. Nah, Ahlul Bait artinya dalam segi bahasa juga punya arti. Ahl itu penghuni, bait itu rumah, penghuni rumah. Kalau mau dilihat dari sisi bahasanya ya siapapun yang ada di rumah dia bisa menjadi Ahlul Bait. Siapapun, bahkan orang yang tinggal di rumah kita yang tidak ada hubungan kefamilian atau darah dengan kita tapi dia tinggal di rumah kita, maka secara bahasa dia adalah penghuni rumah meskipun dia tidak punya ikatan darah dengan kita. Tapi Ahlul Bait dalam istilah Al-Quran adalah mereka yang punya kriteria suci sesuci-sucinya. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rissa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Nah, mudah-mudahan keterangan singkat ini akan membuka banyak pikiran dan pemahaman tentang siapa sebenarnya Ahlul Bait.